biasa orang kalau masuk Islam dia takut sama yang lain diganggu atau apa, tapi Sayyidina Umar enggak. Justru ketika masuk Islam dia keluar takbir keliling dan ngabarin ke orang-orang, ana masuk Islam, fulan ana masuk Islam, fulan ana masuk Islam, kan dia jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum Waalaikumsalam di balik warahmatullahi podcast. Udah lalat bentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan bikum di balik podcast. Seperti biasa tentunya kita masih ngobrol dari Tarim, dan kali ini kita masih bersama Said Muhammad Maula Edit bin Jindan. Ya Pak, sehat. Alhamdulillah sehat. Ikhtibar udah selesai belum? Ibadah udah selesai terakhir tadi pagi. Tadi pagi mulai kapan tuh? Mulai seminggu yang lalu. Setiap hari ikhtibar, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ajib, selesai nih ikhtibar udah. Selesai. Nggak ada liburan. Ntar liburan mungkin 3 hari 5 hari lagi lah. Liburannya nggak baca ke sini. Pengen kau di Dahab insyaallah. Ada kajak biar buat vlog di sana. Insyaallah deh. Emang. Nah, untuk tema kali ini mungkin agak menarik ya, karena untuk tema kali ini kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang memang di situ adalah tugas sang Rasul, yaitu adalah bagaimana tantangan dakwah Sayyidina Muhammad SAW. Fase-fase ataupun level perintah dalam dakwah kepada Rasul SAW. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW. Tujuan yang pertama adalah untuk menyampaikan risalah utusan itu kepada orang-orang, kepada para manusia, menyampaikan mereka kepada Allah, mengembalikan mereka setelah dahulu mereka di zaman Nabi Adam semuanya muslim, setelah Nabi Adam sampai Nabi Nuh datang syirik, itu Nabi Muhammad tugasnya mengembalikan mereka semua kepada Islam, dan agama Islam ini akan sampai ke setiap penjuru dunia. Nabi bilang ke Sayyidah Fatimah, sesungguhnya agama ayahmu akan sampai ke setiap batu, ke setiap pohon, ke setiap balik sesuatu. Agama ayahmu akan sampai ke seluruh penjuru dunia. Ini di masa yang akan datang. Fase-fase dakwah Nabi Muhammad SAW, pertama Allah menyuruh Nabi Muhammad berdakwah, akan tetapi bukan secara zahir, bukan secara terang-terangan. Jadi Nabi itu dakwah secara rahasia, mengajak Sayyidina Abu Bakar. Dan orang yang pertama masuk Islam ini siapa? Sayyidatina Khadijah. Ini yang kita tahu. Tapi sebenarnya yang pertama masuk Islam itu sebelum Sayyidah Khadijah ada satu orang. Itu Sayyidah Fatimah Zahra. Kenapa? Karena anak kecil itu dia ngikutin abahnya dalam agama, yang belum baligh, yang belum tamyiz. Nah ini Sayyidah Fatimah ketika Nabi Muhammad SAW diutus umurnya masih 5 tahun, karena Sayyidah Fatimah lahir ketika umur Nabi 35 tahun. Sayyidina Ali lahir umur Nabi 30 tahun, bedanya 5 tahun. Jadi ketika Nabi diutus, Nabi datang Islam, Malaikat Jibril datang membawa wahyu dan Nabi diutus jadi Nabi. Saat Nabi masuk Islam, saat tersebut Sayyidah Fatimah juga ngikut ayahnya, ngikut Nabi. Allahumma sholli alaihi, terus baru Sayyidah Khadijah. Jadi gitu. Nah fase dalam berdakwah, Nabi mengajak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq secara rahasia. Terus Sayyidina Abu Bakar, banyak sahabat, bahkan sahabat yang kubar sahabat yang besar sahabat, mereka itu masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar. Contohnya seperti Sayyidina Utsman. Terus juga Sayyidina Bilal. Enggak, bukan Sayyidina Bilal, Sayyidina Ammar. Terus Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Zubair, banyak sahabat masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar juga menyampaikan dakwah, membantu Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah. Fase dakwah yang itu pertama secara rahasia, itu selama 3 tahun. Terus Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun itu. Setelah 3 tahun itu. 3 tahun dakwah dalam keadaan sir gitu. Iya, rahasia, dari rumah ke rumah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mulai dakwah secara terang-terangan. Ketika Allah bilang fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Terus Allah juga bilang wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan keluarga dekatmu, kerabatmu. Maka Nabi Muhammad SAW saat tersebut naik ke Gunung Safa, mengajak kaum Quraisy, memanggil wahai fulan, sampai mereka semua ngumpul sekitar 40 orang, 50 orang. Minal mu'minina, apa daripada orang-orang yang beriman pada saat itu? Enggak, mereka bukan orang yang beriman. Justru mereka itu orang-orang yang kafir. Nabi mengajak mereka pengen masuk Islam. Habis itu Nabi bilang, gimana menurut kalian kalau ana bilang di belakang gunung ini ada tentara yang sedang berkumpul ingin menyerang kalian? Maka mereka berkata, kami pasti percaya sama ente, karena sejak dahulu engkau ini selalu jujur, gak pernah bohong sama sekali. As-sadiqul amin. As-sadiqul amin. Terus Nabi bilang ke mereka, sesungguhnya setelah datang saya telah diutus menjadi nabi,
membawa agama Islam begini dan begitu. Nabi jelasin sampai akhirnya siapa bilang, Abu Jahal bilang, Muhammad, engkau mengumpulkan kami hanya untuk hal ini, hal sepele ini, engkau untuk mengumpulkan kami dalam hal sepele ini. Akhirnya dia pergi dan nggak masuk Islam. Abu Jahal. Iya. Dia meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Terus fase dakwah setelah mulai dari situ mulai Nabi dakwah secara terang-terangan. Tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6 sampai tahun ke-10. Artinya ditambah 3 tahun. Jadi 13 tahun totalnya Nabi dakwah. Habis 13 tahun baru Isra Mi'raj hijrah ke Madinah. Terus dakwah 10 tahun lagi di Madinah. Jadi dakwah 3 fase. Fase pertama 3 tahun secara rahasia. Ya. Terus 10 tahun terang-terangan di Mekah, 10 tahun lagi di Madinah. Allahumma sholli alaihi. Cuma 23 tahun. Nah, dalam masa-masa itu ya, tentunya kan beliau mempunyai strategi ataupun cara yang Allah ilhamkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Apa itu strategi dakwah Nabi? Nabi Muhammad strategi dakwahnya seperti yang diajarin Allah di dalam Al-Quran. Ketika Allah ingin melarang orang-orang mukmin daripada minum khamr, gimana caranya? Allah nggak langsung bilang khamr ini haram, enggak. Pertama Allah bilang jauhilah khamr sebelum kalian sholat, karena wala taqrabu sholat atau antum sukara, dan janganlah kalian mendekati sholat dan kalian dalam keadaan mabuk. Pertama Allah bilang begitu. Terus paling terakhir Allah bilang innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Allah baru di ayat yang akhir ini melarang orang-orang mukmin untuk minum khamr. Tapi nggak secara langsung, tapi secara tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, bertingkat-tingkat. Begitu juga dakwah Nabi Muhammad, cara Nabi berdakwah. Kenapa Allah nggak ngutus Nabi dari Nabi baligh? Enggak. Kenapa? Jadi orang-orang udah bersiap, udah tahu siapa ini Nabi Muhammad, udah tahu gimana akhlaknya, sehingga mereka udah terbiasa sama Nabi. Tiba-tiba Nabi bawa Islam, akhirnya baru mereka dengar Nabi gitu masuk Islam, karena mereka udah tahu, udah deket sama Nabi. Gitu jadi dakwah Nabi Muhammad dulu. Di sini ada cerita yang sangat menarik menurut Ana ya, karena pada saat itu kan dakwah Nabi SAW dalam keadaan yang secara sembunyi-sembunyi ataupun tidak terang-terangan. Nah, dari saat itu kan mulai itu para sahabat ada yang masuk Islam gitu ya. Bisa diceritakan 2 tokoh seorang sahabat Nabi SAW yang sangat masyhur dalam ilmu sirah, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhum wa arda. Ini termasuk cerita yang paling keren. Ya. Masuk Islam makanya biar diceritakan kan. Masuk Islam Sayyidina Hamzah sama Sayyidina Umar. Jadi ceritanya suatu hari, ini cerita Sayyidina Hamzah dulu ya. Jadi Nabi Muhammad SAW suatu hari pergi ke tempat namanya Sofa, dekat Gunung Sofa tadi. Tapi bukan di gunung, Sofa nama tempatnya. Nabi lagi di situ. Terus Nabi Muhammad SAW didatengin sama Abu Jahal. Didatengin, diambil batu, dipukul ke kepala Nabi Muhammad SAW sampai itu Nabi berdarah. Akhirnya ada satu hamba saya punyanya salah satu sahabat, dia ngelihat hal tersebut. Dia ngelihat terus habis itu Abu Jahal pergi ke teman-temannya. Habis itu lewat di tempat yang tadi itu Sayyidina Hamzah. Diceritain sama ini hamba, dia bilang ini tadi gini dan begitu. Muhammad dipukul sama Abu Jahal. Hah? Sayyidina Hamzah marah. Dan itu Sayyidina Hamzah habis berburu. Sayyidina Hamzah ini sosok yang dikenal sebagai pemuda yang kuat, yang hebat, yang ditakuti orang-orang. Kalau bahasa kita jawara. Dari mulai masuk Islam tuh. Sebelum masuk Islam. Dari sebelum Islam ya. Sayyidina Hamzah ini orang yang ditakutin orang-orang. Orangnya keren lah. Pamannya Nabi. Dia saat itu habis berburu pakai panah. Akhirnya Sayyidina Hamzah kembali, saat balik dengar cerita itu Sayyidina Hamzah marah. Langsung pergi ke tempatnya Abi Jahal. Datang ke Abi Jahal. Habis itu Sayyidina Hamzah mengeluarkan apa sih namanya kalau panah itu kan ada ini yang dipegang, busur ya. Busur ya. Ya. Tempat menyimpan. Bukan tempat menyimpan panahnya, itu yang ini. Busur panah ya. Nah iya, itu dikeluarin, dipukul kepalanya Abi Jahal. Dibalas sekenceng-kencengnya sampai keluar darah juga kalau nggak salah itu Abi Jahal. Sampai katanya itu kepalanya agak retak dikit. Dipukul sekenceng-kencengnya sama Sayyidina Hamzah. Terus dia bilang, wahai Abi Jahal, apakah engkau mengganggu Muhammad sedangkan aku di dalam agama Muhammad? Allah.
Artinya ente berani ganggu Muhammad di dalam agamanya. Habis itu setelah itu kaumnya Abu Jahal marah. Bangun. Bani Makhzum bangun, heboh. Kok berani ini Hamzah mukul Abu Jahal? Saat itu juga kaumnya Sayyidina Hamzah juga bangun, marah juga. Artinya pengen bantu Sayyidina Hamzah, pengen nolong. Kan yang mulai Abu Jahal duluan. Iya. Sampai akhirnya Abu Jahal bilang udah biarin Hamzah. Emang ana yang menyebabkan itu terjadi gini-gini dan begitu. Dia takut sama kesalahannya. Takut sebenarnya sama Sayyidina Hamzah. Iya. Begitu cerita masuk Islam Sayyidina Hamzah. Jadi masuk Islamnya dan dia marah. Lagi gahar. Kalau bahasa Arab. Terus kalau Sayyidina Umar bin Khattab itu masuk Islamnya suatu hari dia sering dengar dari sebelumnya Muhammad begini dan begitu. Akhirnya pergi untuk membunuh Nabi. Umar bin Khattab bawa pedang. Jalan menuju rumah Nabi yang Nabi tinggal. Di jalan ketemu sama satu orang. Pas ketemu dia nanya tentang Nabi Muhammad. Habis itu orang tersebut menjawab jawaban yang membuat Sayyidina Umar ngerasa kalau ini orang udah masuk Islam. Emang orang itu orang Islam. Akhirnya Sayyidina Umar bilang, ente udah keluar dari agama leluhur ente, udah keluar dari agama kakek-kakekmu. Dia bilang, ente coba lihat saudari ente, dia udah masuk Islam sebelum adik perempuan. Adik nggak tahu adik apa kakak, pokoknya saudari Sayyidina Umar. Sesungguhnya saudari ente dan suaminya sudah masuk Islam. Akhirnya, Sayyidina Umar nggak jadi pergi ke Nabi, balik ke rumahnya. Pas dia pengen sampai ke rumahnya, itu di rumahnya ada salah satu sahabat yang sedang membacain kepada mereka berdua, kepada suami saudari Sayyidina Umar dan kepada saudarinya Al-Quran, dibacain Quran. Saat itu Sayyidina Umar datang, namanya Khabbab bin Al-Arat, ini sahabat ini yang lagi bacain Quran, lagi ngajarin kepada mereka. Sayyidina Umar datang, ketika didengar suara Sayyidina Umar ngumpet, takut ya. Sayyidina Umar kan juga serem, jawara juga ya. Akhirnya Sayyidina Umar ketika masuk ke dalam rumah tersebut, Sayyidina Khabbab ini sudah ngumpet. Masuk ke dalam rumah dan ngelihat di tangan saudarinya ini ada satu kertas. Terus langsung ngelihat suaminya. Sayyidina Umar loncat, diinjak suaminya. Suaminya itu. Jadi iparnya Sayyidina Umar diinjak sama Sayyidina Umar. Enggak, pertama Sayyidina Umar datang, Sayyidina Umar bilang, "Ini suara apa yang tadi Anda dengar?" Yang tadi Anda dengar tuh suara apa? Karena sebenarnya dengar suara Sayyidina Khabbab bacain Quran. Katanya mereka, enggak, itu cuman kita lagi ngobrol. Padahal emang obrolan mereka Quran, bukan bohong, obrolan mereka emang Quran setiap saat. Akhirnya Sayyidina Umar marah dan dipukul itu saudarinya sampai berdarah. Saudarinya bilang, "Ya Umar, wahai Umar, kalau misalkan emang ini yang benar dan agama-agama leluhur ente ini salah, ini gimana? Jadi artinya anak ini benar, tapi yang salah agama leluhur ente." Tapi dia dengan cara pertanyaan, biar buat Sayyidina Umar sedikit reda marahnya. Akhirnya Sayyidina Umar diam, ngelihat saudarinya berdarah, ngerasa kasihan, kemanusiaannya keluar, ngerasa salah. Terus Sayyidina Umar, coba itu di tangan ente apa sini, anak pengen lihat, anak pengen baca. Kata saudarinya, udah dipukul nih sampai berdarah, nggak takut. Dia bilang, ente nggak pantas megang ini suci dan ente ini kotor. Dibilangin gitu. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak disentuh kecuali orang yang udah suci, orang yang berwudu. Kalau ente pengen baca ini, ente berdiri dan ente mandi dulu, baru ntar anak kasih. Sayyidina Umar bilang marhaba ya khair. Sayyidina Umar berdiri mandi. Setelah Sayyidina Umar mandi, Sayyidina Umar balik. Sayyidina Umar balik, baru ini Sayyidina Khabbab masih ngumpet dari awal, nggak berani keluar. Ngumpet. Yang ngajarin iparnya Sayyidina Umar sama saudarinya. Sayyidina Khabbab ngumpet. Sayyidina Umar balik, datang, habis mandi baru dikasih. Dibaca Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa ila tadhkiratan liman yakhsha tanzilan ila sampai akhir. Sampai ayat yang ke-17 kalau nggak salah. Pokoknya dibaca beberapa. Terus Sayyidina Umar, terus dia yang pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Kata Sayyidina Umar, asma thayyibah, ini adalah nama yang indah. Maksudnya nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, nama yang indah, nama yang suci. Asma thayyibah mutahharah, kata Sayyidina Umar. Habis itu dibaca. Setelah dibaca, tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Ini Quran artinya diturunin sama Allah Subhanahu wa taala. Terus juga baca ayat-ayat yang lainnya. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab baca surat Thaha sampai perkataan Allah,
innani anallahu alladzi la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sayyidina Umar sampai situ, baru Sayyidina Umar dikasih Allah hidayah, keinginan untuk masuk Islam. Tapi belum selesai ceritanya. Terus Sayyidina Umar bilang, sampaikan saya ke Muhammad, anterin saya ke Muhammad, pengen masuk Islam. Sayyidina Khobab dengar gitu, Keluar deh. keluar. Itu rasa takutnya semua keluar. Akhirnya baru keluar. Pas keluar Sayyidina Umar udah tahu, oh ini ngumpet nih tadi. Akhirnya udah mereka pergi ke Nabi Muhammad SAW. Sampai ke rumahnya Sayyidina Umar datang. Ngetuk pintu, bukan ngetok, bahasanya digedor. Digedor ya. Iya. Dipukul, pintunya digedor dengan kencang. Gedor. Pas dipukul, akhirnya sahabat ngintip, siapa ini berani gedor-gedor pintu. Pas dilihat Umar, mereka takut ya. Karena Umar ini kan serem, terus dibawa pedang. Habis itu mereka saling ngumpul satu sama lain, dan Nabi sedang di kamarnya. Ngumpul satu sama lain, ini gimana, ini ada yang datang. Oh, siapa? Umar. Hah? Umar bin Khattab. Mereka ngerasa takut. Sayyidina Hamzah datang, ada apa? Udah masuk Islam nih kan. Sayyidina Hamzah Jago sama jago nih. Dua-duanya jagoan. Iya. Sayyidina Hamzah masuk Islam 3 hari sebelum Sayyidina Umar. 3 hari setelah itu baru Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Khobab keluar, Sayyidina Khobab bilang, ya Umar, sesungguhnya engkau mendapatkan masuk Islam ini dapat hidayah berkat doa Nabi. Karena Nabi bilang, ya Allah, kuatkanlah Islam, muliakan Islam, agungilah Islam dengan masuknya Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam riwayat yang lain, agungkanlah Islam dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Yang kau paling cintai ya, masukin salah satu dari mereka Islam. Akhirnya yang dimasukin Sayyidina Umar. Sayyidina Umar datang, Sayyidina Hamzah bilang, siapa ada apa? Mereka bilang ini ada Sayyidina Umar bin Khattab. Enggak Sayyidina Umar, ada Umar. Kan belum menjadi sahabat. Ada Umar. Terus bukain pintu, jangan takut. Ada anak gitu, artinya kan gitu. Bukain pintu, dibukain pintu. Nabi keluar dari kamarnya, ketemu sama Umar. Nabi pegang bajunya, diangkat. Jadi nomor. Iya, Nabi kan kuat. Allah kasih kekuatan 100 orang, diangkat, digerak-gerakin. Iya, digerakin sampai Sayyidina Umar nih rasa takut saat itu. Karena haibah ketika ngelihat Nabi di depannya. Akhirnya Sayyidina Umar, Nabi bilang kepadanya, wahai Umar, apakah sekarang ente mau masuk Islam dan ente mau ninggalin agama leluhur ente? Akhirnya Nabi Sayyidina Umar bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Langsung semua yang di rumah itu takbir. Allah Akbar. Sampai suaranya saking kenceng itu takbir, suaranya nyampe ke masjid. Sayyidina Umar ini biasa orang kalau masuk Islam dia takut sama yang lain diganggu atau apa, tapi Sayyidina Umar enggak. Justru ketika masuk Islam dia keluar takbir keliling dan ngabarin ke orang-orang, anak masuk Islam. Fulan, anak masuk Islam. Fulan, anak masuk Islam. Kan di Jawa lah. Setelah itu baru Allah agungin Islam. Akhirnya Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, kenapa kita nggak sholat di Ka'bah? Sebelumnya kenapa nggak sholat di Ka'bah? Karena apa namanya? Kan orang kafir itu ganggu. Tapi Sayyidina Umar yang nanya. Kata Nabi, ayo kita sholat di Ka'bah. Di suatu sisi Sayyidina Umar, sisi yang lain Sayyidina Hamzah. Orang kafir pengen ganggu, jagain tuh Sayyidina Umar. Lewat sini Sayyidina Hamzah. Nggak jadi. Ditinggalin nggak berani. Menarik banget ceritanya ya. Mau lewat ya? Fadl, right. Right, masih gila. Ya, cerita 3 tahun di Abu Thalib ya. Jadi itu 3 tahun Nabi Muhammad SAW diboikot. Apa itu diboikot? Diboikot bahasa kita udah orang-orang tahu semua. Nanti banyak kelamaan ditarik nggak paham. Diungsikan bukan? Hah? Diungsikan. Iya kayak gitulah, diungsikan, terus nggak diajak muamalah bisnis, nggak ada urusannya bisnis. Diasingkan lah ya. Diasingkan. Di suatu syi'ib, satu tempat. Sampai akhirnya Nabi kelaparan, semua sahabat. Sampai mereka sahabat itu makan daun. Sampai sahabat cerita itu yang keluar dari kita, kotoran kita sama kayak kotorannya sapi. Saking udah pada saat itu nggak ada makanan ya. Ada makanan karena. Jadi gitu ceritanya. Secara singkat aja. Ya udah. Dan pada saat mula-mula apa jadi bahasa Malaysia. Pada saat awal-awal Nabi berdakwah ya. Itu kan di situ ada salah satu tahun yang disebut dengan Amul Huzn ataupun tahun yang penuh dengan kesedihan. Kenapa disebut dengan Amul Huzn? Am itu artinya tahun. Huzn artinya kesedihan.
Amul huzun, tahun kesedihan. Karena di tahun tersebut meninggal 2 orang yang Nabi cintai. Abu Thalib sama Sayyidah Khadijah, istri Nabi, kekasih Nabi yang paling Nabi cinta. Saat Abu Thalib lagi sakit, datang ke Abu Thalib ziarah. Dan karena Abu Thalib dulu ngebantu dakwahnya Nabi selama Abu Thalib hidup, dia juga artinya jagain Nabi, artinya jangan ada yang nyentuh Nabi. Dia bilang, demi Allah kami akan tetap menjaga Nabi Muhammad SAW. Kami akan tetap menjaga Muhammad sampai kami meninggal. Sampai akhirnya Abu Thalib meninggal. Abu Thalib pas Nabi ziarahin, Nabi ajak masuk Islam. Tapi dia bilang, terus dia pengen masuk Islam, ada yang bilang ada Abu Jahal, pamannya Nabi kan. Abu Jahal apa Abu Lahab? Nus. Abu Jahal apa pamannya Nabi? Abu Lahab. Intinya katanya jangan masuk Islam. Tetap di agama leluhurmu dan kakekmu. Akhirnya setelah itu Nabi bilang, demi Allah aku akan terus istighfar sampai aku dilarang sama Allah. Akhirnya benar Nabi istighfar buat ini Abi Thalib. Astagfirullah, Abi Thalib ngucapin istighfar buat Abi Thalib. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka lan tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada siapapun yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang menyampaikan petunjuk kepada yang Allah inginkan. Allah bilang begitu. Ini juga ada khilaf dan banyak perkataan tentang Abi Thalib. Ada yang bilang Abu Thalib selamat, ada yang bilang enggak selamat. Tapi ada satu kitab namanya kitab Asnal Matalib fi Najah Abi Thalib. Jadi itu kitab nyebutin tentang kalau Abi Thalib ini masuk surga dan dia selamat. Gitu. Abu Thalib berarti masuk wafat sebelum ini, Sayyidah Khadijah. sebelum Sayyidatina Khadijah. Iya. Iya. Meninggalnya beliau dalam keadaan Islam apa? Enggak. Yang dihilafkan di sini. Iya, ini yang jadi khilaf. Karena di zahirnya dia bilang ketika akhir yang diperkatakan justru saya di agama leluhur saya gitu. Dia bilang kayak gitu. Jadi itu yang jadi khilaf. Tapi itu ada kitab, Ana juga belum baca. Jadi siapapun yang mau baca terserah bisa baca. Asnal Muthalib ya. Asnal Matalib fi Najah Abi Thalib. Asnal Muthalib ya. Jadi Abu Thalib meninggal 3 hari sebelum Sayyidah Khadijah. Setelah itu meninggal Sayyidah Khadijah dan Nabi Muhammad SAW sedih, sangatlah sedih karena pamannya yang paling dia cintain, yang jaga Nabi dari awal mula dakwah meninggal. Terus juga Sayyidah Khadijah Istri meninggal Nabi pada tahun yang sama, cuman beda 3 hari aja. Beda 3 hari. Maka itu disebut dengan tahun yang penuh Tahun dengan kesedihan. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala buat Nabi gembira dengan Isra Mi'raj yang akan kita bahas tentang Isra Mi'raj. Kapan di halaqah berikutnya? Di halaqah berikutnya yang juga dibahas tentang Nabi Muhammad SAW diturunkan kepadanya sholat 5 waktu. Gitu ya. Tapi yang jadi masalah apa? Kan tadi kita bilang apa? Ketika masuk Islam Sayyidina Umar sama Sayyidina Hamzah, mereka terus sholat di Ka'bah. Terus itu tahun berapa? Tahun ke-6. Sampai tahun ke-12 baru Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Jadi 6 tahun itu Nabi sholat apa? Kan belum diturunin sholat 5 waktu. Ntar akan kita bahas di halaqah yang akan datang. Luar biasa. Ya, kita akhirnya selesai juga halaqahnya. Seperti biasa di penghujung halaqah ini kita selalu menghadirkan munsyid ya. Dan untuk munsyid di halaqah hari ini mungkin agak jauh dikit ya. Kalau kemarin kita undang Ahmad Sujai orang Indonesia, sekarang munsyidnya orang Malaysia ya. Siapa? Beliau adalah Al-Munsyid Muhammad Suhail ya. Insyaallah kita nantikan setelah yang lewat ini ya. Apa yang lewat enggak tahu juga sih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيب ربي إلى الرحمن أقرب قريب
حبيب قدره لدى المولى وسيع رحيب له الوجاهة في يوم اللقاء العصيب وللرسل أجمعين في اليوم ذاك الخطيب شمس الهدى ما بدا غابت ولا بتغيب عليه صلى إلهي اللهم صل ما وسلم عليه سجى وعلى آله. عند ليب يا ذاكرين النبي مربعكم أمسى خصيب بذكر طه إلى المولى نبى المنيب بذكر طه إلى دعوة أجاب المجيب ومن تقبض بحبله قات ما بيخيب هيا استجيب وجد سعف من يستجيب فقد دعتكم دوام عيشنها أمر غريب تفضي بمن قد صداك إلى الفناء الرحيب حيث التجلي من الرحمن نعم القريب بعذب وده وإحسان وفضل عجيب اصحابه بالذكر تصبح في البقال صحيب في دار إحسان ما يسمع لعبده يجيب طابت لمن عاش خائف للمهيمن رقيب الذكر للمصطفى هو شربنا للزبيب وفر لنا يا إلهي من وداده نصيب وصلي ما البرق لع أو أجاب المجيب عليه وله جميعا ثم من له الصحيب تجمع به الشمل يا رب السماء يا مجيب على الهنا والمسرة والصفا لا عجيب نسقى بكأس كفاء والله نعم الحبيب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب Al-Munsyid Muhammad Suhail dari Malaysia. Dari Malaysia. Masya Allah, Suhail udah lama ente ditarik? Ya sudah lumayan lah. Ya sudah. Sudah lama. Sudah lama ya. Sudah lama. Hmm. Berapa tahun? Dalam 6 tahun. 6 tahun. Selama ente ditarik sering maksudnya munsyid di depan para habaib ataupun di majelis-majelis Habib Umar Ya, gitu. sering juga lah ke siang dekat majlis Darul Mustafa, Barnabi Darul Mustafa. Itu ketika ente gusi dari depan Habib, perasaan gimana? Deg-degan. Ya, perasaanku ya rasanya gemetar sih, gemetar dan bangga juga.
bahasa apa sebenarnya nih? Nanti bahasa Malaysia aja Bahasa lagi. Malaysia aja? Iya, tenang aja. Lepas tu yang keduanya sangat rasa sangat bangga lah sebab bukan senang nak dapat kasih depan Habib. Kalau dekat Malaysia tu susah nak kasih dah. Beribu-ribu orang duduk depan Habib Umar susah nak baca kasih. Masya Allah, itu memang dari Malaysia ente udah ada bakat untuk munsyid ya? Ya, saya dulu di Malaysia penyanyi. Penyanyi. Penyanyi apa? Lagu cinta-cinta, lagu datang sini baru dapat hidayah. Ente punya nggak kayak munsyid favorit ente ataupun fans ente dalam bidang nasyid gitu? Ya ada. Dulu anak minat sangat dengan musyid Rasulullah. Siapa namanya? Irfan Qalbi. Ya. Ya itu lah fan dalam kasidah dia lah anak punya kedua. Oke, insyaallah ketemu di halakoh berikutnya dengan para munsyid-munsyid yang lain dan tentunya masih bersama Sayyid Muhammad Maulidin bin Jindan. Kalau kalian suka dengan video ini pastikan auto subscribe, like, share, komen dan aktifkan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video yang baru dari Santri Adi Official. Salam kreatif, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Gratis. Ente tadi nih anak pengen tahu ada yang kurang. Coba dah.